Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aziza. Hari ini kita akan belajar ya matematika, yaitu materi kelas 9. Nah, matematika di sini kita akan membahas yang masih ada di sekitar kita, yaitu lingkaran. Bentuk lingkaran kan macam-macam. Dan sebelumnya mungkin kalian sudah pernah mempelajari apa sih itu lingkaran? Apa sih rumusnya luas lingkaran dan apa sih rumus keliling lingkaran itu? Nah, di sini saya tidak membahas yang namanya luas lingkaran atau keliling lingkaran. Di sini saya akan membahas yaitu garis singgung lingkaran yang bersekutuan di luar. Di sini saya sudah mempunyai dua buah lingkaran ya, dua buah gambar lingkaran. Yang pertama yaitu adalah lingkaran yang besar dan yang kedua adalah lingkaran yang kecil. Nah, dari dua lingkaran ini dihubungkan oleh dua garis. Yang pertama adalah garis yang menghubungkan dari pusat lingkaran O dan pusat lingkaran P. Lalu, dua lingkaran ini juga dihubungkan yang namanya adalah garis singgung persekutuan luar. Saya beri nama A, B. Jadi yang dinamakan garis singgung di sini adalah B itu adalah garis singgung. Jadi garis singgung antara dua buah lingkaran ini adalah A dan B. Dari A ke B terhubung garis. Nah, dari sini karena kita tidak menggunakan yang namanya luas lingkaran dan keliling lingkaran, kita hanya menggunakan jari-jari lingkaran, yaitu adalah jari-jari lingkaran yang besar atau R1 ya. R1 dan jari-jari lingkaran R2 atau jari-jari lingkaran yang kecil. Nah, R1 di sini adalah jari-jari lingkaran besar dan R2 itu adalah jari-jari lingkaran kecil. Nah, dari sini lalu apa sih gunanya garis putus-putus yang ada di antara garis pusat yang menghubungkan dua lingkaran dan garis singgung AB? Nah, garis singgung ini garis putus-putus di sini adalah garis pembantu antara memisahkan ya jari-jari yang besar dan yang kecil. Kita bisa lihat di sini, dari sini adalah jari-jari kecil. Ketika kita tarik ke sini, maka di sini adalah terhubung R2 atau jari-jari lingkaran kecil, R2, sorry. Nah, yang di sini ini membentuk segitiga siku-siku. Panjangnya ini diperoleh dari R1 dikurangi dengan R2 untuk mencari panjangnya sini. Oke, dari sini garis singgung lingkaran persekutuan luar itu dapat dirumuskan ketika kita diketahui dengan OP atau garis yang menghubungkan antara pusat lingkaran dan AB dan serta jari-jari yang besar, lalu jari-jari lingkaran kecil juga dapat dirumuskan di sini. AB kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurangi dengan buka kurung R1 dikurangi dengan R2 lalu dikuadratkan. Kalau sebelumnya kita belajar tentang persekutuan dalam, bedanya hanya ada di sini, beda rumusnya. Rumusnya hampir sama dengan dalam, luar dan dalam hampir sama, yang membedakan adalah tanda ini. Ketika tanda ini positif, maka dia persekutuan lingkaran dalam ya. Ini yang dalam. Maka dia menggunakan positif. Ketika saya menggunakan luar di sini untuk menghitung lingkaran luar, garis singgung lingkaran luar, tandanya adalah negatif. Seperti ini. Nah, dari rumus ini dapat diturunkan kembali. Karena kalian nanti susah, kok ini kuadrat, gimana mencarinya kuadrat? Untuk melepaskan kuadrat atau mengganti kuadrat di sini, atau tidak perlu dituliskan lagi, cukup mengganti kuadrat itu dengan akar. Menghilangkan kuadrat di sini menjadi akar. Kita tinggal masukkan aja OP kuadrat, kurangi buka kurung R1 dengan kurangi R2, lalu di
dikuadratkan seperti ini. Ini adalah rumus dari garis singgung persekutuan dalam. Baik ya, di sini saya mempunyai contoh soal. Nah, gambarnya itu sama seperti ini, tapi masih ada yang berbeda. Bedanya dia gambarnya lebih lengket ya, sama antara lingkaran besar dan lingkaran kecil. Nah, contoh soal di sini ada pusat lingkaran A misalnya, A, lalu lingkaran P di sini. Lalu ada di sini garis singgungnya adalah X, Y di sini. Dan jari-jari yang besar itu adalah 5. Dan jari-jari lingkaran kecilnya yaitu 3 ya. 3 cm. Seperti ini. Lalu yang ditanyakan adalah berapakah yang ditanyakan adalah berapakah panjang dari XY atau garis singgung XY dari dua lingkaran besar dan kecil di sini. Yang pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah menulis yang diketahui. Di sini ada A dan P, ada jari-jari yang pertama. Jari-jari yang pertama berarti dia jari-jari yang besar, yaitu 5 cm. Lalu ada juga jari-jari yang kedua 3 cm. Lalu antara garis yang menghubungkan dari pusat lingkaran yang besar dan pusat lingkaran yang kecil, atau juga disebut di sini AP, panjangnya berapa? Tidak tertuliskan. Bisa dicari dengan apa? Dengan jari-jari. Kalian bisa memahami di sini. Loh Bu, di contoh soalnya tertuliskan, maksudnya disebutkan jaraknya dari O ke P-nya disebutkan garis OP. Namun di sini ada AP di contoh soal tidak disertakan dengan angkanya. Kita cukup mencari karena di sini ada dua buah lingkaran yang saling menempel antara lingkaran besar dan lingkaran kecil. Nah, kalian gabungkan, kalian tarik garis dari pusat ke busurnya sini, ke pinggirnya sini. Ini adalah jari-jari R1-nya. Dari sini ke sini. Nah, lalu dari sini ke sini adalah R2. Maka panjang AP itu gabungan dari R1 ditambah dengan R2. R1-nya 5 dan R3-nya R2-nya yaitu 3. Jadi AP adalah 8 cm. Nah, dari sini kita dapat mencari panjang garis singgung atau panjang XY-nya. Penyelesaiannya di sini. Oke. Setelah menuliskan yang diketahui, kita menuliskan dulu rumusnya di sini. AB sama dengan OP kuadrat, akar ya, akar OP kuadrat min R1 dikurangi R2 lalu dikuadratkan. Loh Bu, rumusnya AB OP, tapi di sini hurufnya beda. Nggak apa-apa, terserah. AB di sini dia adalah garis singgung, sedangkan garis singgung di sini adalah XY. Maka yang kita cari adalah XY di sini. XY akar OP Bu. OP itu garis yang menghubungkan dari pusat O, lingkaran O dan pusat lingkaran P. Nah, di sini pusatnya adalah lingkaran A dan lingkaran P. Maka OP dapat diganti dengan AP kuadrat seperti ini. Lalu dikurangi dengan R1-nya tetap, lalu R2-nya juga sama. Hurufnya juga sudah sama, tidak perlu diganti. Nah, dari sini kita tinggal mensubstitusikan angkanya. Nilai dari AP tadi 8
8 dikuadratkan. Lalu dikurangi dengan R1-nya yaitu 5 dikurangi dengan 3. Lalu dikuadratkan. Oke. Dari sini akar, kita tarik akar di sini. 8 kuadrat nilainya 64 dikurangi dengan 5 dikurangi 3 yaitu 2. 64 saya tulis kembali, 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Nah, 64 adalah 60. Loh, akar 60 tidak bisa keluar. Bisa, tapi nanti masih tersisa akarnya. Jadi kita menyederhanakan akar 60 ini tadi. Akar 60 berapa kuadrat sih yang bisa dikalikan? Yaitu adalah 4 dikalikan dengan misalnya kita dikalikan dengan 15. 4 dikalikan 15. Kenapa pakai angka ini? Karena nanti ada salah satu, kalau kita menyederhanakan akar ya, maka ada salah satu angka atau angka tersebut adalah angka kembar, perkalian kembar. Misalkan 4 di sini. 4 di sini diperoleh dari 2 kali 2. Maka 4 nanti bisa keluar menjadi 2. Nah, menjadi 2 di sini. Akar 15. Kenapa 15-nya tidak keluar? Kan tidak ada yang namanya 15 dikalikan hasil berapa kali berapa. Yang perkalian kembar yang hasilnya 15 kan tidak ada. Hanya ada 3 dikali 5. Itu pun tidak kembar. Sedangkan 4 di sini adalah dari 2 kali 2. Maka 2-nya bisa keluar menjadi 4-nya bisa keluar menjadi 2. Jadi hasilnya panjang XY-nya tadi adalah 2 akar 15 cm. Ini adalah panjang garis singgung lingkaran luar. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar ya, yaitu tentang garis singgung persekutuan luar. Setelah saya sudah menjelaskan di sini gambarnya, garis singgung persekutuan luar seperti ini. Lalu dengan rumusnya seperti ini dan contoh soalnya. Semoga kalian di rumah atau yang masih sekolah dan perlu belajar lagi, ini dapat membantu kalian semua dan membantu tugas-tugas kalian di sekolah untuk mengerjakan dengan cara seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.